Pernah nggak sih lo perhatiin, ada toko kelontong kecil di ujung gang? Tempatnya sederhana, bahkan agak kumuh. Cat dinding udah kusam, etalase kayu jadul, tapi toko itu udah berdiri sejak lo masih SD. Sekarang lo udah kerja, udah ganti profesi mungkin 2-3 kali. Toko itu masih buka, masih jualan, masih ada pelanggannya. Atau lo pernah lihat kan, ruko kecil di pinggir jalan protokol. Jualan peralatan rumah tangga biasa aja. Ember, sapu, panci, barang yang ada di mana-mana. Tapi kok bisa bertahan 20 tahun, 30 tahun, bahkan turun ke generasi berikutnya. Sementara di sebelahnya, cafe kekinian yang vibes-nya bagus banget, Instagramable, modal ratusan juta, tutup dalam setahun. Nah, ini yang bikin penasaran. Kenapa toko sederhana itu bisa bertahan puluhan tahun, sementara bisnis yang modal gede, konsep keren, marketing jor-joran, malah cepet gulung tikar? Dan lo pasti pernah denger kan omongan ini? Ya iyalah, kan orang China, udah pinter dagang dari sononya. Mereka kan modalnya gede, mereka kan punya koneksi keluarga. Buat gue pribadi, dulu gue juga mikir gitu. Gue ngelihat mereka sukses, ya udah, gue anggap mereka emang beda. Beda takdir, beda keberuntungan. Sampai gue mulai perhatiin lebih dalam. Gue mulai ngobrol sama beberapa temen yang keluarganya dagang turun-temurun. Gue mulai observasi toko-toko kecil yang bertahan lama. Dan lo tahu apa yang gue temuin? Ternyata mereka nggak lebih pintar dari kita. Mereka nggak punya modal ajaib. Mereka nggak punya keahlian spesial yang nggak bisa kita pelajari. Yang bikin mereka bertahan adalah pola. Pola dagang yang simpel, pola yang konsisten, pola yang udah dijalanin turun-temurun, dan yang paling penting, pola yang bisa lo tiru mulai hari ini dengan modal kecil. Itu yang mau gue bahas di video ini. Bukan soal jadi kaya dalam semalam, bukan soal untung ratusan juta dalam sebulan, tapi soal gimana caranya lo bisa bertahan. Gimana caranya lo bisa mulai usaha kecil-kecilan tapi nggak mati di tengah jalan. Karena percaya deh, di kondisi ekonomi kayak sekarang, yang penting bukan seberapa cepat lo bisa besar. Yang penting adalah seberapa lama lo bisa hidup. Oke, sebelum kita masuk ke cara-caranya, gue mau lurusin dulu beberapa mitos yang sering banget gue dengar. Mitos yang justru bikin orang males mulai dagang, atau kalau udah mulai, malah cepet nyerah. Mitos 1. Orang China kaya karena modalnya gede. Ini yang paling sering. Lo lihat toko mereka sekarang udah gede. Ya lo mikir pasti dari awal modalnya ratusan juta. Padahal kenyataannya apa? Banyak yang mulai dari titip jual. Mulai dari jualan keliling. Mulai dari sewa gerobak. Gue punya kenalan. Generasi pertama mereka dagang itu jualan kue keliling pakai sepeda. Nggak punya toko, nggak punya etalase. Cuma plastik kresek sama keranjang. Sekarang punya toko sendiri, anak-anaknya kuliah, tapi awalnya kayak kita-kita juga. Mitos nomor 2, karena koneksi keluarga. Iya, memang banyak yang dagang turun-temurun, tapi bukan berarti mereka otomatis sukses. Malah yang gue perhatiin, banyak anak kedua, ketiga dari keluarga pedagang yang gagal. Karena apa? Karena mereka cuma mengandalkan warisan, tapi nggak paham pola dasarnya. Koneksi keluarga itu bonus, tapi yang bikin mereka awet adalah kebiasaan dagang yang ditularin sejak kecil. Kebiasaan yang sebenarnya bisa kita pelajari juga. Mitos ketiga, mereka pinter hitung-hitungan. Ini juga sering. Wah, orang China kan jago matematika. Nggak juga. Hitung untung rugi itu nggak perlu jago matematika. Lo cuma perlu tahu harga beli berapa, harga jual berapa, sisanya berapa. Yang bikin mereka kelihatan pinter itu bukan karena mereka jenius ngitung, tapi karena mereka disiplin catat. Mereka teliti lihat stok. Mereka nggak sembarangan ambil barang. Itu bukan pinter, itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa dilatih. Jadi sebelum kita lanjut, gue mau lo pahami satu hal. Yang bikin mereka beda itu bukan modal, bukan koneksi, bukan IQ. Yang bikin mereka beda itu adalah pola pikir dan pola dagang yang udah mereka jalanin secara konsisten. Dan pola itu bisa lo tiru mulai hari ini dengan modal kecil. Itu yang mau gue bahas di video ini. Bukan soal jadi kaya dalam semalam, bukan soal untung ratusan juta dalam sebulan,
tapi soal gimana caranya lo bisa bertahan. Gimana caranya lo bisa mulai usaha kecil-kecilan tapi nggak mati di tengah jalan. Karena percaya deh, di kondisi ekonomi kayak sekarang, yang penting bukan seberapa cepat lo bisa besar. Yang penting adalah seberapa lama lo bisa hidup. Oke, sebelum kita masuk ke cara-caranya, gue mau lurusin dulu beberapa mitos yang sering banget gue dengar. Mitos yang justru bikin orang malas mulai dagang, atau kalau udah mulai, malah cepet nyerah. Prinsip 1. Dagang itu soal muter uang, bukan gengsi. Ini yang paling penting. Banyak orang kalau mau mulai usaha, mikir produk gue harus unik, harus keren, harus beda dari yang lain. Sementara pedagang yang udah puluhan tahun bertahan, mereka jualan ember, jualan sabun cuci, jualan mie instan. Barang yang ada di mana-mana, barang yang gak ada uniknya sama sekali. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka jualan itu? Karena barang itu laku setiap hari. Marginnya kecil? Iya, mungkin cuma beberapa ribu per item. Tapi barang itu muter terus. Hari ini lo beli 10, besok ludes, lusa lo beli lagi. Uang lo nggak nganggur, uang lo terus berputar. Ini yang gue lihat sering banget dilupain sama orang yang baru mulai usaha. Mereka lebih milih jualan barang yang marginnya gede, tapi setahun cuma laku 2-3 kali. Uang lo mandek di stok, lo nggak bisa beli barang lain, lo nggak bisa ekspansi. Ujung-ujungnya, modal habis, usaha mati. Pedagang lama itu paham, margin kecil tapi cepet balik modal, lebih aman daripada margin gede tapi lama laku. Dan satu lagi yang penting, mereka nggak malu jualan barang receh. Gue pernah lihat ada yang jualan pensil satuan, harganya 2.000 perak, untungnya mungkin cuma 500 rupiah. Tapi lo tahu nggak, sehari bisa laku 50 pensil. Itu 25.000 sehari, sebulan 750.000. Dari pensil doang, kalau ditambah pulpen, penghapus, buku tulis, lo bayangin sendiri. Sederhana, iya, tapi bertahan. Prinsip 2. Mulai dari barang yang pasti laku. Ini nyambung sama tadi. Banyak orang kalau mau mulai usaha, mikir, gue harus jualan sesuatu yang orang belum punya. Gue harus cari celah pasar, gue harus inovatif. Nggak salah sih, tapi itu bukan langkah pertama. Langkah pertama adalah jualan barang yang lo yakin bakal laku. Barang yang orang butuh setiap hari, barang yang nggak perlu dipikir lama buat dibeli. Contoh, beras, minyak goreng, telur, sabun, shampoo sachet, air mineral, rokok kalau lo nggak keberatan. Ini barang yang pasti ada yang beli. Nggak perlu lo jelasin manfaatnya, nggak perlu lo promosi besar-besaran. Kenapa mereka mulai dari sini? Karena resikonya kecil. Lo nggak perlu takut barang lo nggak laku. Lo nggak perlu mikir, wah gue salah pilih produk nih. Dan yang paling penting, lo belajar dasar-dasar dagang dulu. Lo belajar ngatur stok, lo belajar ngitung untung rugi. Lo belajar ngadepin pelanggan. Nanti kalau lo udah stabil, udah paham ritme dagang lo, baru deh lo ekspansi. Lo tambahin produk yang lebih unik, lo coba hal baru. Tapi pondasi lo harus kuat dulu. Prinsip 3. Pelanggan lama lebih penting dari pelanggan baru. Ini yang sering banget gue lihat beda. Bisnis modern sekarang itu fokusnya kemana? Cari pelanggan baru terus, marketing habis banyak, iklan Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Diskon besar-besaran buat pelanggan baru, tapi pelanggan lama diabaikan. Pedagang yang udah lama bertahan, mereka kebalik. Mereka lebih fokus jaga pelanggan lama. Caranya simple kok. Pertama, harga konsisten. Nggak kemahalan, nggak murahan. Pelanggan tahu kalau beli di lo, harganya segitu-segitu aja. Nggak ada permainan harga. Kedua, pelayanan yang sama. Nggak ada, oh ini pelanggan baru, gue harus ramah banget. Terus pelanggan lama dilayani seadanya. Mereka ngasih pelayanan yang sama ke semua orang. Ketiga, ingat orang. Ini yang simple tapi powerful banget. Mereka ingat pelanggan tetap. Nggak perlu hafal nama, tapi minimal ingat muka. Ingat kebiasaan. Oh, biasanya ibu beli telur 1 kilogram ya. Hari ini mau sekalian sama minyak goreng. Gue pernah belanja di toko kelontong kecil. Pemiliknya bapak-bapak. Gue cuma beli sekali 2 kali. Terus suatu hari gue balik lagi. Dia bilang, oh yang kemarin beli susu kotak ya. Hari ini lagi ada diskon nih. Simple, tapi lo ngerasa dihargai. Dan lo tahu nggak efeknya apa? Lo jadi setia. Lo males cari toko lain. Udah cocok di sini, ya udah di sini terus. Itu yang mereka jaga. Prinsip 4. Sabar di awal, agresif di waktu tepat. Ini yang sering bikin orang frustasi.
Mereka mulai usaha, terus pengen cepet besar, pengen cepet untung banyak. Realitanya, bulan pertama untung cuma ratusan ribu, atau bahkan rugi. Terus mereka nyerah. Usaha gue nggak jalan. Pedagang lama itu nggak mikir gitu. Mereka paham, di awal itu fase bertahan. Fase lo kenalan sama pasar, fase lo kenalan sama pelanggan, fase lo cari tahu barang apa yang paling laku, jam berapa yang paling rame. Mereka nggak buru-buru, mereka sabar. Tapi mereka nggak pasif juga. Kalau udah ketemu polanya, kalau udah tahu barang apa yang paling cepat laku, mereka langsung tambah stok. Mereka langsung ekspansi. Contoh, ada temen gue yang mulai jualan snack di kantin sekolah. Awalnya dia bawa berbagai macam snack. Citato, Taro, Beng Beng, Oreo, macem-macem. Terus dia perhatiin, ternyata yang paling laku itu Beng Beng sama Taro. Apa yang dia lakukan? Dia nambah stok Beng Beng dan Taro. Dia kurangin yang lain. Hasilnya, untung dia naik karena dia nggak buang modal buat barang yang jarang laku. Simple kan? Tapi banyak orang yang nggak ngeh pola kayak gini. Mereka tetap maksain jualan semua jenis, padahal cuma 2 atau 3 yang laku. Prinsip 5. Disiplin catatan dan stok. Ini yang paling membosankan, tapi paling krusial. Gue pernah lihat ada pedagang kecil yang setiap hari nulis di buku. Buku compang-camping udah lusuh. Isinya apa? Barang apa yang masuk hari ini? Barang apa yang keluar hari ini? Untung berapa hari ini? Simple banget kan? Tapi lo tahu nggak fungsinya apa? Mereka tahu persis kondisi usaha mereka. Mereka tahu barang apa yang harus ditambah. Mereka tahu barang apa yang harus dikurangin. Mereka tahu kapan harus beli stok. Mereka tahu kapan harus nahan dulu. Sementara banyak pedagang baru yang asal-asalan. Beli barang asal beli. Nggak tahu sisa stok berapa. Nggak tahu barang mana yang udah lama nggak laku. Ujung-ujungnya, modal banyak yang mandek di stok yang nggak laku. Dan satu lagi yang penting, mereka nggak gampang ngutang buat konsumsi. Kalau ada untung, mereka putar lagi ke usaha, beli stok lagi, atau mereka simpen. Mereka nggak langsung beli motor baru, nggak langsung ganti HP. Mereka sabar, karena mereka paham, usaha itu naik turun. Ada saatnya laku keras, ada saatnya sepi. Kalau lo boros di masa laku, lo bakal kesusahan di masa sepi. Oke, sekarang lo mungkin mikir, oke, gue paham prinsipnya. Tapi gimana cara mulainya? Modal gue cuma 3 juta, apa yang bisa gue lakukan? Tenang, gue kasih contoh konkret. Contoh 1, jualan sembako dari rumah, modal 3-5 juta. Ini yang paling gampang. Lo nggak perlu sewa toko, lo nggak perlu beli etalase, lo mulai dari rumah lo. Stepnya, 1, pilih 5-10 barang sembako dasar. Beras, minyak goreng, telur, gula, sabun cuci. Beli stok dari supplier terdekat. Nggak perlu grosir besar. Cukup dari toko grosir kecil dulu. Lo beli sedikit-sedikit. Kasih tahu tetangga. Ibu, kalau mau beli beras atau minyak goreng bisa pesan ke saya. Harganya sama kayak toko, tapi nggak usah jauh-jauh. Jual dengan margin kecil. Jangan serakah. Untung 2.000-5.000 per item udah cukup. Yang penting cepat balik modal. Konsisten. Setiap hari, lo siapin stok. Jangan sampai pelanggan pesan, lo nggak punya. Dalam 3-6 bulan, kalau lo konsisten, lo bakal punya pelanggan tetap. Minimal 10-20 orang. Dan lo tahu nggak, itu udah cukup buat lo nggak rugi. Nanti kalau pelanggan lo udah makin banyak, baru deh lo tambahin jenis barang. Lo beli kulkas buat jual es, lo tambahin snack. Pelan-pelan. Contoh 2, titip jual di warung orang. Modal 1-2 juta. Lo nggak punya tempat, nggak punya etalase, titip jual. Caranya, 1, cari warung kecil yang lokasinya rame, tapi barangnya masih terbatas. Tawarkan kerjasama. Ibu, saya mau titip jual snack di sini, nanti untungnya kita bagi. Ibu nggak perlu keluar modal. Lo yang siapin barang, lo yang ngatur stok. Pemilik warung cuma perlu jualin. Bagi hasil, biasanya 60/40 atau 70/30. Lo 60-70%, pemilik warung 30-40%. Kenapa ini bisa jalan? Karena lo bantu warung itu nambah omset tanpa mereka harus modal. Win-win. Dan lo bisa jualan tanpa harus sewa tempat. Gua pernah lihat ada yang mulai dari titip jual pulsa elektrik sama rokok. Modal awal cuma 1 juta. Sekarang dia udah punya 5 titipan di 5 warung berbeda. Omset sebulan udah puluhan juta. Contoh 3, jualan keliling.
Modal 500.000 sampai 1 juta. Ini yang paling low budget. Lo nggak perlu toko, lo nggak perlu etalase, lo cuma perlu gerobak dorong atau sepeda. Contoh, jualan gorengan keliling, jualan es keliling, jualan kue keliling, jualan sayur keliling. Marginnya kecil? Iya, tapi lo langsung terima uang cash, nggak ada utang piutang, nggak ada stok yang numpuk. Dan yang penting, lo belajar ngadepin pelanggan langsung. Lo belajar tahu jam berapa yang paling rame, lo belajar tahu lokasi mana yang paling laku, lo belajar tahu barang apa yang paling dicari. Ini pengalaman yang nggak ternilai. Nanti kalau lo udah paham, lo bisa naik level, lo bisa sewa lapak kecil, lo bisa buka toko kecil-kecilan, tapi pondasi lo udah kuat. Yang penting, lo ingat, mulai dari yang kecil, mulai dari yang lo mampu, mulai dari yang lo yakin. Jangan maksain buka toko besar kalau modal lo cuma 5 juta. Jangan maksain jualan barang yang lo sendiri nggak yakin bakal laku. Mulai kecil, tapi mulai sekarang. Sekarang, gue mau bahas kesalahan-kesalahan yang sering banget gue lihat di orang yang baru mulai dagang. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo nggak mulang kesalahan yang sama. Kesalahan 1, terlalu cepat ingin besar. Ini yang paling sering. Baru buka usaha sebulan, udah pengen ekspansi, udah pengen buka cabang, udah pengen ganti nama jadi CV atau PT. Padahal, pondasi lo belum kuat, pelanggan lo belum banyak, cash flow lo belum stabil, modal lo belum balik. Tapi lo udah buang uang buat hal-hal yang gak urgent. Ujung-ujungnya, modal tipis. Begitu ada masalah dikit, langsung kolaps. Bertahan dulu, besar itu nanti. Kesalahan 2, kebanyakan ikut tren. Wah, sekarang lagi booming bubble tea, gue ikutan jualan ah. Wah, sekarang lagi viral Korean street food, gue buka juga ah. Terus, 3 bulan kemudian tren udah berlalu, kompetitor makin banyak, lo bangkrut. Tren itu nggak salah buat diikutin, tapi jangan jadiin satu-satunya produk lo. Kalau lo mau ikut tren, jadiin itu produk sampingan. Produk utama lo tetap yang pasti laku. Jadi kalau tren berlalu, usaha lo nggak mati. Kesalahan 3, campur uang pribadi dan usaha. Ini yang paling bahaya. Banyak orang yang nggak pisahin uang usaha sama uang pribadi. Jadi gimana? Untung 500.000 hari ini langsung dipakai makan di resto. Besoknya mau beli stok, uangnya kurang. Atau modal usaha 5 juta, tapi dipakai buat bayar cicilan motor pribadi. Ujung-ujungnya, usaha lo nggak berkembang. Pisahin, disiplin. Uang usaha ya buat usaha, uang pribadi ya buat pribadi. Kalau lo nggak disiplin di hal ini, percaya deh, usaha lo bakal jalan di tempat. Kesalahan 4, takut kelihatan kecil-kecilan. Ini juga sering banget. Orang takut dibilang usahanya kecil-kecilan, takut dibilang cuma jualan gorengan, takut dibilang pedagang kecil. Terus gimana? Mereka memaksakan buka toko yang besar, dekorasi yang bagus, produk yang mahal. Padahal modal tipis, pelanggan belum ada. Ujung-ujungnya bangkrut. Nggak ada yang salah dengan kecil. Yang salah adalah gengsi lo lebih besar dari kemampuan lo. Pedagang yang udah puluhan tahun bertahan, itu nggak gengsi-gengsian. Mereka jualan apa yang laku. Mereka buka toko seadanya. Yang penting jalan. Nanti kalau udah besar, baru deh dipercantik. Tapi hidup dulu. Sekarang, kita lagi ada di masa yang tricky. Ekonomi nggak jebol, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Daya beli masyarakat menurun. Orang lebih hati-hati belanja. Orang lebih milih barang yang murah dan pasti kepake. Nah, di kondisi kayak gini, bisnis yang seperti apa yang bertahan? Bukan bisnis yang mewah, bukan bisnis yang unik, tapi bisnis yang sederhana, efisien, dan menjual kebutuhan dasar. Kenapa? Karena orang tetap butuh makan, orang tetap butuh sabun, orang tetap butuh minyak goreng. Mau ekonomi bagus atau jelek, barang-barang itu tetap laku. Dan lu tahu gak siapa yang paling paham soal ini? Pedagang yang udah puluhan tahun bertahan. Mereka udah ngalamin krisis berkali-kali. 1998, 2008, 2020, mereka tetap bertahan. Karena mereka nggak mengandalkan konsumsi berlebihan. Mereka nggak mengandalkan orang kaya. Mereka mengandalkan orang banyak yang beli sedikit-sedikit, tapi terus-menerus. Dan pola itu tahan banting. Sekarang banyak orang yang buka usaha dengan strategi.
gue targetin pelanggan kelas menengah ke atas. Gue jual produk premium. Nggak salah, tapi resikonya tinggi. Kalau ekonomi jelek, orang kelas menengah itu langsung potong pengeluaran. Mereka nggak jajan lagi. Mereka nggak beli barang yang nggak penting. Dan usaha lu sepi. Sementara toko kelontong kecil yang jualan beras, minyak, telur tetap rame. Karena itu kebutuhan. Jadi kalau lu nanya, apakah pola dagang ala pedagang lama ini masih relevan? Sangat. Bahkan mungkin lebih relevan sekarang daripada 10-20 tahun yang lalu. Karena sekarang orang makin realistis, makin hemat, makin pilih-pilih. Dan usaha yang bisa bertahan adalah usaha yang sederhana, efisien, dan jual kebutuhan nyata. Oke, kita udah bahas banyak. Dari prinsip dagang, cara mulai, kesalahan yang harus dihindari, sampai kenapa pola ini masih relevan. Sekarang, gue mau lu ingat satu hal. Dagang itu bukan soal cepet kaya. Dagang itu soal hidup panjang. Lu lihat toko-toko kecil yang bertahan puluhan tahun, mereka nggak kaya dalam semalam. Mereka nggak punya mobil mewah di tahun pertama. Tapi mereka bertahan. Mereka bisa sekolahin anak, mereka bisa nabung, mereka bisa hidup layak. Dan yang paling penting, mereka nggak bergantung sama orang lain. Mereka nggak takut di PHK, mereka nggak takut kantor tutup, mereka nggak takut ekonomi jelek. Karena usaha mereka sederhana tapi kokoh. Kalau lu sekarang lagi mikir pengen mulai usaha, udah mulai tapi bingung mau gimana, atau udah jalan tapi belum stabil, gue pengen lu inget satu hal. Lu nggak perlu hebat buat mulai. Lu cuma perlu mulai. Modal 2 juta? Cukup. Jualan dari rumah? Bisa. Titip jual di warung orang? Bisa banget. Yang penting konsisten, disiplin, sabar. Dan satu lagi, jangan malu sama usaha lu. Mau lu jualan gorengan, jualan pulsa, jualan sembako, itu semua mulia. Karena lu usaha dengan keringat sendiri. Lu nggak ngemis, lu nggak nyuri, lu kerja. Dan itu lebih terhormat daripada gengsi tapi nganggur. Jadi, kalau mereka bisa mulai dari kecil dan bertahan puluhan tahun, kamu juga bisa mulai hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang lagi pengen mulai usaha. Sampai jumpa di video berikutnya.